Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4 Utsman bin Affan 1, 2, dan 3. Apa kabar kalian di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Walaupun masih pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, semoga tidak mengurangi rasa semangat kalian dalam belajar. Nah, kali ini berjumpa lagi dengan muatan bahasa Indonesia kelas 4. Nah, kira-kira yang akan mendampingi kalian belajar muatan bahasa Indonesia siapa ya? Nah, untuk kelas 4A dan 4B yang akan mendampingi kalian adalah Ayunda Indri atau Nda Indri. Sedangkan untuk kelas 4C yang akan mendampingi kalian adalah Ayunda Akidatun Homsah atau Nda Ida. Nah, silahkan nanti video penjabaran materi silahkan benar-benar kalian simak karena ini pertemuan pertama, dan kalian ketika menyimak video ini bisa juga sambil membuka buku, baik buku pendamping ataupun buku paket yang dipinjami dari sekolah. Nah, oke, mari kita mulai belajar muatan bahasa Indonesia tema 1 subtema 1. Ya anak-anak, sebelum kita memasuki materi pokok muatan bahasa Indonesia, nah perlu kalian ketahui kompetensi dasar muatan bahasa Indonesia yang akan kalian pelajari, yaitu ada 2 KD di tema 1 ini. Yang pertama KD 3.1, yaitu mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Nah, kemudian untuk KD 3.2 mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, ataupun teks visual. Jadi garis besar yang akan kalian pelajari adalah mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kalian bisa juga mengingat-ingat kemarin kelas 3 mungkin sama guru kalian sudah disinggung, atau di kelas 3 mungkin sudah ada penjabaran materinya juga. Oke, yang selanjutnya, nah, anak-anak masih ingatkah kalian dengan apa itu paragraf? Coba diingat-ingat. Mungkin kalian sering dengar tapi nggak tahu apa itu paragraf. Nah, jadi paragraf itu sebuah teks atau lebih dari satu, ya mesti lebih dari satu ya, beberapa teks yang tersusun atas beberapa paragraf. Kemudian setiap paragraf itu pasti memiliki satu gagasan pokok. Nah, sedangkan kalimat lainnya itu merupakan gagasan pendukung atau bisa juga kalimat pendukung maupun kalimat penjelas. Jadi antara gagasan pokok dan gagasan pendukung itu saling berkaitan atau saling berhubungan dalam sebuah paragraf tersebut. Nah, kalian gimana sih mengidentifikasi kalau itu teksnya berupa paragraf ke-1 atau paragraf kedua? Nah, cara mengidentifikasinya adalah kalian melihat ciri-cirinya. Ciri-cirinya sebuah paragraf itu ditandai dengan kalimat awal yang menjorok ke depan. Nah, kalau dalam sebuah naskah bacaan ada kalimat awal yang menjorok ke depan, itu menandakan bahwa itu paragraf dimulai atau satu paragraf. Seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk yang selanjutnya adalah materi pokok subtema 1. Tadi Nda Indri udah menyinggung, kita akan belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sekarang kita akan belajar apa sih perbedaannya, Nda? Nah, perbedaannya bisa kalian baca sendiri bahwa gagasan pokok itu gagasan atau ide pokok yang dibahas dalam sebuah bacaan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Nah, kemudian gagasan pendukung adalah gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan utama
Nah, karena tadi saling berkaitan, jadi gagasan pendukung itu fungsinya menjelaskan gagasan utama. Jadi kalimat yang bukan berupa ide pokok itu adalah kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Nah, sebagai tambahan informasi gagasan utama, karena fungsinya tadi menjelaskan gagasan utama. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah kalau tadi sudah membedakan apa sih itu gagasan pokok dan gagasan pendukung, yang selanjutnya adalah kita memasuki ciri-ciri gagasan pokok. Nah, ciri-ciri yang pertama, gagasan pokok itu disebut juga sebagai ide pokok ataupun ide utama paragraf. Terdapat pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Ingat ya, kalimat utama itu beda dengan kalimat pertama. Kalau kalimat pertama paragraf ada di awal, kalau kalimat utama itu bisa berada di awal ataupun akhir. Nah, kemudian letaknya gagasan pokok itu bisa di awal paragraf dan bisa juga di akhir paragraf. Kalau sebuah paragraf ide pokoknya ada di awal, namanya paragraf deduktif. Sedangkan paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir, maka disebut paragraf induktif. Ingat-ingat ya anak-anak. Oke, ciri-ciri yang ketiga, mengandung topik permasalahan yang dapat dijabarkan lebih lanjut. Nah, dijabarkan lebih lanjut itu nanti penjabarannya menjadi kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Kemudian, ciri-ciri yang terakhir adalah gagasan pokok ditandai dengan kata-kata kunci yang sering muncul dalam paragraf. Nah, kata-kata kunci itu adalah kata-kata yang sering muncul. Nah, kalau sering muncul pasti kata itu atau makna yang tersirat di dalam paragraf itu akan dimasukkan dalam kata-kata kunci tersebut. Kemudian, yang selanjutnya adalah ciri-ciri gagasan pendukung. Oke. Kita simak ya anak-anak. Untuk ciri-ciri gagasan pendukung, yang pertama, kalimat yang mengandung gagasan pendukung disebut kalimat pendukung. Nah, selain kalimat pendukung apa Anda? Yaitu kalimat penjelas. Kemudian, ciri-ciri yang kedua biasanya memiliki konjungsi atau kata-kata sambung antar kalimat. Jadi konjungsi itu kata sambung. Contohnya apa sih, Nda? Bisa sedangkan, meskipun, tersebut. Nah, biasanya di kalimat-kalimat ada kata-kata seperti itu. Tersebut itu, kalau ada kata tersebut, biasanya menjelaskan kalimat sebelumnya. Kemudian, ciri-ciri yang ketiga, kalimat penjelas kaitannya dengan kalimat sebelumnya ya. Kan tadi Nda Indri sudah bilang, jadi kalimat penjelas itu memang saling berkaitan antar satu kalimat ke kalimat berikutnya. Karena dalam sebuah paragraf yaitu tadi, gagasan pokok dan gagasan pendukung itu saling berhubungan. Kemudian, ciri-ciri yang terakhir adalah gagasan pendukung dinyatakan lebih dari satu kalimat. Ya, itu ya anak-anak. Oke, memasuki materi selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana sih langkah-langkah menemukan gagasan pokok? Nah, diingat-ingat. Yang pertama dan yang paling utama, kalian ketika sudah diberi atau di buku kalian nih, ada tugas disuruh menemukan gagasan pokok. Ya, langkah pertama pasti kalian membaca dulu, membaca teks dengan seksama. Atau misalnya guru kalian ngasih tugasnya lewat YouTube nih, ya berarti kalian bisa mendengarkan sambil menonton teks tersebut. Nah, yang kedua adalah menemukan topik, hal atau masalah yang dibicarakan dalam teks tersebut. Jadi, teks tersebut itu membicarakan tentang apa sih, topiknya apa. Nah, kemudian yang ketiga,
carilah kata kunci atau kata yang sering muncul dalam paragraf. Dan yang terakhir adalah catatlah pokok-pokok penting dalam teks tersebut, kemudian baru kalian bisa menemukan gagasan pokok. Mudah kan anak-anak? Oke, yang selanjutnya. Nah, kalau tadi Mbak Indri sudah menjelaskan KD-nya itu menemukan gagasan pokok maupun gagasan pendukung dalam teks tulis maupun teks lisan. Nah, sekarang apa sih bedanya teks tulis dan teks lisan itu? Kalau teks tulis itu contohnya ada cerita petualangan, kejadian maupun peristiwa. Sedangkan teks lisan dapat ditemukan dalam teks percakapan, kalian berdialog, atau kalian membaca komik atau buku bacaan yang lainnya, kalian menemukan percakapan dialog antar beberapa orang. Nah, itu masuk ke dalam teks percakapan. Oke, sekarang mulai berlatih ya anak-anak. Ada contoh 1 dari teks tulis. Kalian bisa ya membaca dulu dengan seksama ya. Sudah Mbak Indri jelaskan tadi bahwa paragraf itu diawali dari kalimat awal yang menjorok. Itu bisa dilihat sendiri, kalimatnya sudah menjorok ya. Oke, untuk yang selanjutnya. Nih, kalau kalian tadi sudah membaca, langsung saja kita tentukan mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya. Nah, kita baca ya. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Nah, rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Nah, ada imbuhannya. Alat musik daerahnya itu jelas sekali menjelaskan kalimat yang pertama. Kemudian kalimat yang ketiga, alat ini berbentuk seperti 2 keping. Ada kata ini menjelaskan kalimat sebelumnya. Nah, jelas sekali anak-anak. Jadi gagasan pokok dari paragraf tersebut ada di awal paragraf. Sedangkan kalimat-kalimat selanjutnya dari kalimat 2 sampai kalimat keempat merupakan kalimat pendukung atau gagasan pendukung. Nah, jika paragraf kalimat awal kalimat pokoknya atau gagasan pokoknya ada di awal, itu namanya paragraf deduktif. Oke, selanjutnya anak-anak. Contoh yang kedua, masih dari teks tulis ya. Oke, bisa kalian baca terlebih dahulu, tapi Mbak Indri langsung ke pembahasan aja. Nah, di situ juga sudah ada ciri-cirinya ya, yang Mbak Indri blok merah sama blok biru. Oke, dari kalimat pertama, menjaga kebersihan di sekolah bukan hanya dilakukan petugas kebersihan saja. Semua siswa, guru, karyawan, koperasi, Pak Satpam wajib menjaga kebersihan sekolah. Nah, kalimat terakhirnya semua warga sekolah wajib menjaga. Ada kata semua warga sekolah. Semua warga sekolah itu mencakup siswa, petugas kebersihan, guru, karyawan, Pak Satpam, petugas kantin, koperasi dan lain sebagainya. Itu masuk ke semua warga sekolah. Jadi kalimat terakhirnya itu merupakan gagasan pokok ya. Sedangkan kalimat awal tadi, kalimat 1 sampai dengan kalimat keempat, itu merupakan gagasan pendukungnya. Ada 4 kalimat pendukung. Mudah kan anak-anak? Oke, untuk yang selanjutnya sekarang teks lisan. Ada percakapan Razi dan Rusli. Nah, mereka itu bercakap tentang apa sih? Nah, silakan kalian baca terlebih dahulu biar kalian juga memahami cara membaca dengan cara fokus itu bagaimana, tidak asal membaca. Nah, yuk langsung menuju pembahasan. Oke, ternyata gagasan pokoknya dari teks lisan tadi yaitu rencana Razi dan Rusli mengerjakan PR matematika bersama-sama. Nah, sedangkan kalimat-kalimat lainnya apa Nda? Nah, itu merupakan kalimat pendukung gagasan pokoknya yang merupakan kalimat penjelas. Jadi bisa disimpulkan ya anak-anak bahwa gagasan pokok dan gagasan pendukung itu saling memiliki keterhubungan satu sama lain. Oke, anak-anak
tadi Ndak Indri sudah menjelaskan materi dari pengertian, ciri-ciri, langkah-langkah. Nah, untuk soal latihan kalian di rumah akan di-share link Google Form-nya sama wali kelas kalian di grup kelas masing-masing. Nah, ditunggu dan selamat belajar. Oke, selesai. Terima kasih anak-anak sudah menyimak, sudah belajar bareng Ndak Indri dan Ndak Ida. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian. Karena ini masih di pertemuan pertama, silahkan kalian benar-benar belajar, tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah. Semoga ilmunya bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Sekian dari Ndak Indri dan Ndak Ida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.